Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, ini aku tuh mau bikin energen buat kakak Nabila sama Mas Aza ya teman-teman. Kakak Nabila itu dari tadi udah minta energen. Ini aku buatin 2, nanti buat adik Arka itu pakai gelas kecil aja karena takutnya nanti nggak habis ya teman-teman. Dan mohon maaf juga, aku tuh tadi ngelap pakai gamis aku ya teman-teman. Maklum aja namanya emak-emak itu suka ngelap barang-barang pakai daster ataupun gamis yang lagi dipakai. Kalau kalian samaan juga nggak nih teman-teman kayak aku? Kalau aku tuh sering banget ya kayak gitu ya, mungkin itu fungsi dari daster kita ya, jadi bisa buat ngelap perabotan rumah tangga gitu pas lagi masak kayak gini. Tapi beda-beda juga ya, nggak semua juga seperti itu, ini cuma aku aja mungkin ya. Nah, ini kakak Nabila itu udah nggak sabar kepingin minum energen. Emang dari tadi tuh dia yang minta terus ya teman-teman. Nah, ini adik Arka sama Mas Azza itu lagi pada ngemil. Nah, seperti inilah pokoknya di belakang layar ya teman-teman. Aku tuh selalu diikutin sama anak-anak. Nah, alhamdulillah untuk anak-anak aku ini lagi anteng, lagi makan. Jadi ya aku bisa sat-sat gitu buat beberes rumah. Nah, ini aku selanjutnya mau natain piring aku yang udah tiris. Jadi ini tuh cucian piring aku kemarin sore ya teman-teman, ini udah tiris. Makanya ini mau aku susun aja di lemari piring. Di sini tuh piring aku masih agak-agak berantakan gitu teman-teman. Ini untuk yang food container aku taruh di atas aja. Nah, nanti untuk yang piring-piring aku taruh di bagian tengah gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang besar-besar bisa aku taruh di bawah. Ini tuh alhamdulillah banget sih, di kontrakan ini tuh udah ada lemari piringnya gini, jadi bisa aku pakai karena emang kosong. Jadi alhamdulillah banget, karena aku kan nggak punya rak piring ya teman-teman. Jadi aku kalau ada ini tuh kebantu gitu untuk piring-piring aku tuh jadi nggak kelihatan berantakan gitu. Nah, ini untuk gelas-gelas aku taruh di tempat gelas. Pokoknya keseharian aku ya seperti ini. Terus juga pagi tuh aku udah belanja mingguan gitu teman-teman. Jadi aku tuh kalau belanja tuh nggak yang full buat 1 minggu, tapi paling ya buat 3 hari ataupun 2 hari gitu. Karena kalau 1 minggu tuh takutnya malah pada busuk ya teman-teman. Apalagi kulkas aku tuh udah nggak terlalu dingin. Untuk freezernya itu udah nggak terlalu berfungsi gitu teman-teman. Makanya aku kalau food preparation itu mending untuk 3 hari aja. Jadi aku nyetoknya tuh nggak banyak-banyak. Pokoknya aku tuh belanjanya sesuai sama kepinginan aku aja. Aku mau masak apa besok untuk 3 hari ke depan, karena menyesuaikan juga sama kulkas aku ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku tuh mau misah-misahin baju. Aku semalam udah lipat-lipat baju, tapi seperti biasa aku tuh kalau ngelipet baju masih aku campur ya teman-teman. Nah, nanti aku pisahin tuh kalau mau ditaruh di lemari. Nah, ini mau aku pisah-pisahin antara yang baju ada bawahan sama atasan, terus yang baju cuma atasan aja. Ini aku pilah-pilahin gitu. Ini tuh anak-anak lagi pada libur ya teman-teman. Jadi mereka tuh pada di rumah, terutama kakak Nabila. Nah, kalau anak-anak tuh lagi kumpul di rumah tuh rame banget rumah tuh. Jadi nggak sepi ya teman-teman. Apalagi ada kakak Nabila, itu mereka suka banget kelahi sih teman-teman kalau setiap hari tuh. Pokoknya anak-anak tuh suka banget kelahi ya, mungkin karena jaraknya juga cuma 1 tahun ya teman-teman. Jadi mereka tuh kelahinya tuh kelahi fisik juga teman-teman, nggak sekedar yang cuma nangis aja.
Nah kalau aku tuh nyuci baju tiap hari ya teman-teman, jadi karena anak aku tuh kan nggak pakai pampers, terutama yang adik Arka itu nggak pakai pampers, makanya masih sering banget ngompol. Jadi ya aku untuk nyuci baju tuh tiap hari, kalau nggak tiap hari nanti stok buat celana sama bajunya tuh habis ya teman-teman. Itu aja udah tiap hari masih aja numpuk ya teman-teman. Kalau kalian gimana nih teman-teman, sama juga enggak nyucinya itu tiap hari apa 2 hari sekali, ada juga yang 3 hari sekali ya teman-teman. Nah ini selanjutnya ini bajunya itu mau aku taruh di lemari. Ini lemari aku tuh bolong ya teman-teman, karena dulu itu kacanya pecah. Jadi lemari ini tuh dulu ada kacanya tapi udah pecah karena kena tutup panci gitu. Jadi ya udah aku tambal aja pakai wall foam gitu, tapi kok jadinya kok nggak bagus gitu ya teman-teman. Terus ini juga udah pada sobek karena disobekin sama anak-anak. Nah pokoknya setiap aku dubbing itu pasti ada suara berisik-berisik gitu ya teman-teman. Ini tuh suara anak-anak aku, pokoknya harap dimaklumin aja kalau setiap aku dubbing tuh suaranya belum terlalu jernih ataupun masih banyak suara-suara yang dari luar itu masuk ya teman-teman. Karena aku tuh dubbing tuh nggak mesti subuh, nggak mesti siang. Nah kalau dubbingnya siang, sore, anak-anak belum pada tidur, itu ya seperti ini teman-teman, resikonya tuh pasti ada aja suara dari anak-anak yang masuk. Nah ini selanjutnya aku mau ambil baju-baju aku yang udah dikeringin. Ini tuh tadi bajunya udah aku keringin ya teman-teman. Terus juga nanti aku mau nyuci baju lagi. Pokoknya kalau nyuci baju tuh sampai berkloter-kloter gitu, padahal aku tuh nyucinya tiap hari, tapi nggak tahu sih kok bajunya itu banyak terus. Karena ya mungkin anak aku suka gonta-ganti baju ya teman-teman. Aku juga yang suka gonta-ganti baju juga, karena aku tuh nggak tahan banget kalau misalkan panas itu nggak ganti baju. Ya seperti itulah teman-teman, pokoknya cucian baju itu selalu banyak. Nah aku tuh kalau nyuci baju seneng-seneng aja sih teman-teman, tapi nanti kalau pas giliran lipat baju itu rasanya tuh kayak males banget ya. Jadi aku tuh nggak yang tiap hari lipat baju juga, pokoknya kalau kondisinya memungkinkan ya lipat baju, kalau enggak ya nanti dulu. Pokoknya aku tuh kalau lipat baju biasanya malam-malam lah setelah anak-anak tidur, kalau enggak ya setelah anak-anak udah pada kelar semua, udah pada makan, udah pada mandi, itu baru aku bisa lipet-lipet baju ya teman-teman. Nah untuk sekarang juga nggak pernah gosok sih teman-teman, paling ya baju kerja, baju keluar, baju sekolah, itu aja sih, seperti itu aja. Yang penting tuh udah dilipetin aja udah alhamdulillah ya teman-teman. Ini selanjutnya aku mau jemur baju. Jadi di tempat aku tuh sekarang lagi musim hujan, lagi sering hujan gitu. Ini aja hari ini udah hujan ya teman-teman. Pas aku dubbing ini lagi gerimis gitu, makanya tadi pas aku nyuci baju ya belum aku jemur di dalam rumah aja, nggak aku keluarin karena masih hujan ya teman-teman. Tiba-tiba tuh gerimis, padahal tadi tuh udah panas gitu, tapi sekarang tuh tiba-tiba gerimis. Nah ini selanjutnya suami aku tuh mau masang lampu. Ini lampu yang di kamar ketiga, terus nanti kamar kedua sama ruang tamu juga mau dipasangin lampu ya teman-teman. Karena ini tuh belum ada lampunya, dan ini kan suami aku masuk shift malam, jadi aku minta dipasangin lampu. Nah ini selanjutnya aku tuh mau bongkaran belanjaan mingguan aku. Ini tadi itu aku beli telur. Nah telur 1 piring ini harganya 57.000 ya teman-teman. Ini ada kembang kol juga, ada bakso. Ini bakso ala-ala sih, aku beli tuh 10.000 aja. Ini buat sarapan anak-anak karena aku tuh belum masak. Jadi tadi itu aku beli bakso 2 ya teman-teman, 10 ribuan, jadi 20.000. Tadi udah aku makan 1. Terus ini aku beli juga gula merah, aku beli 1 ya teman-teman. Terus ada wortel 2 biji, ada bengkoang juga karena tadi ada bengkoang, terus kok aku kepingin ya udah aku beli. Nggak lupa ini aku beli rambutan. Nah aku tuh beli 2 ikat, tapi yang 1 ikat itu udah dimakanin ya teman-teman, jadi ya tinggal segitu aja. Nah ini untuk belanja mingguan aku. Ini nanti aku mau bikin capcay ya teman-teman, pakai kembang kol, terus pakai
wortel, terus nanti dicampur sama telur. Nah kalau telur tuh aku biasanya boros banget teman-teman, karena tiap hari tuh aku makan telur, apalagi aku sendiri tuh lagi dikasih PR untuk memperbanyak protein ya teman-teman. Jadi aku tuh dikasih PR 5 butir telur gitu per hari, kalau enggak ya di mix aja sama protein yang lain. Tapi karena aku tuh riweh masih belum bisa kalau masak yang aneh-aneh, yang kayak ayam juga aku bosen ya teman-teman. Jadi ya udah kata Bu Bidan itu, ya udah sehari tuh mending telur aja 5 butir gitu. Jadi ya mending telur lah. Kalau telur aku masih seneng-seneng aja ya teman-teman, tapi kalau kayak ayam tiap hari aku tuh bosen banget. Terus ikan juga aku nggak terlalu yang suka-suka banget ya teman-teman. Nah ini untuk kembang kolnya, ini nanti aku masak semua aja. Ini tuh aku belinya yang kecil ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak. Nah untuk kembang kol tuh harganya lumayan mahal ya kalau di tempat aku, apalagi kalau brokoli. Kalau brokoli tuh di sini mahal banget, dan adanya tuh di mall kalau brokoli ya teman-teman. Kalau di Jawa tuh di pasar-pasar tradisional juga ada brokoli, tapi kalau di sini tuh nggak ada, adanya ya di mall aja. Nah ini untuk kembang kolnya aku iris kecil-kecil gini. Nanti untuk si wortelnya itu juga aku irisin kecil-kecil ya teman-teman. Nah aku tuh sebenarnya jarang banget beli si kembang kol ya teman-teman, ini karena kepingin ya udah aku beli aja buat capcay. Nah ini tuh anak aku lagi pada di belakang aku sebenarnya. Pokoknya setiap kali aku beraktivitas ya seperti ini, anak-anak tuh kan yang tim nempel ya teman-teman, nempel sama mamahnya. Jadi ya seperti itu, kalau aku lagi beraktivitas ya pasti ada mereka. Dan aktivitas aku juga sebenarnya tuh sering kejeda-jeda ya teman-teman. Kalau di video itu kayak lancar banget, sebenarnya tuh sering banget kejeda-jeda kayak gini. Jadi kalau aku lagi ngiris itu kadang ada Arka nangis minta digendong, ya udah aku jeda dulu, nanti aku lanjut lagi. Makanya setiap record itu lama banget, apalagi kalau bikin video panjang itu tuh kayak seharian tuh full buat bikin video aja ya teman-teman. Beda sama yang video pendek itu, kalau video pendek kan cuma bentar aja, tapi kalau bikin video yang durasi panjang tuh kayak dari pagi sampai siang sampai sore itu kita videoin ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, terus juga ini telurnya aku pakai satu aja, aku arak-arik ya teman-teman. Nah untuk capcay aku tuh isinya cuma ini aja, wortel sama kembang kol aja, nggak ada yang lain. Karena aku tadi belanjanya cuma ini aja, dan bingung juga tadi pas di tukang sayur tuh mau belanja apa, terus ya udah aku belanjanya ini aja ya teman-teman. Nah untuk seasoningnya seperti biasa sih, garam, gula, terus penyedap, dan nggak lupa aku kasih sauri ya teman-teman, terus juga kecap asin juga, dan nanti dikasih sedikit air jadi biar nggak kering gitu teman-teman. Jadi capcay aku tuh ada kuah-kuahnya, karena anak-anak kan suka banget ya yang namanya sayuran itu berkuah, jadi ya udah aku nanti kasih kuah gitu. Nah ini untuk capcaynya itu tadi udah agak layu, terus baru aku kasih seasoningnya gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku suka banget sama teflon aku ini ya teman-teman. Ini tuh teflonnya cantik banget, dan aku tuh setiap masak selalu pakai ini ya teman-teman. Ini tuh tiap hari aku pakai, dan semoga ya nanti ada perintilan dapur lagi kayak teflon, panci, karena emang udah butuh upgrade sih, karena aku tuh panci aku juga udah meleot tapi masih aku pakai ya teman-teman. Semoga lah nanti ada rezekinya. Oh ya juga buat kalian tetap jaga kesehatan ya teman-teman, karena sekarang itu lagi musimnya penyakit gitu. Karena sekarang kan udah mulai musim hujan ya, jadi banyak banget yang pada batuk pilek, apalagi anak-anak itu gampang banget terserang penyakit ya teman-teman. Jadi tetap jaga kesehatan kalian semua. Ini jadi capcay ala-ala ya teman-teman, capcay sederhana aja karena bahannya itu cuma ada 2 bahan aja. Nah ini untuk selanjutnya aku mau kasih kecap. Ini aku kasih kecapnya sesuai selera aja, sesuai pokoknya disesuaikan aja.
Nah ini untuk kecapnya tuh aku candalin di situ ya teman-teman, di samping. Jadi kayak kecap, terus juga ada energen juga aku candalin di situ. Nah ini aku mau goreng si ikan asin, karena kemarin kan aku sempat beli ikan asin 3 ya teman-teman, yang udah aku goreng tuh 1, dan ini tuh masih ada sisaan 2. Jadi ya udah aku goreng aja. Sebenarnya sih si capcay sama ikan asin tuh nggak cocok ya teman-teman, tapi ya gimana lagi, buat biar stok ikan asin aku tuh habis gitu, jadi nggak numpuk-numpuk untuk stok makanan ya teman-teman, biar nanti tuh bisa beli yang baru gitu. Ini kemarin sengaja aku nggak beli ikan asin banyak-banyak, karena yang suka itu cuma aku aja, jadi aku cukup beli 3, dan ini juga masih sisa banyak ya teman-teman, masih ada 2. Nah ini untuk ikan asin aku tuh udah mateng, ini mau aku angkat aja. Ini yang suka ikan asin sih sebenarnya aku ya teman-teman, kalau suami aku tuh kurang suka, anak-anak juga nggak terlalu suka, jadi aku aja. Terus ini aku mau bikin sambel. Nah ini aku bikin sambelnya pakai minyak sisa buat goreng ikan asin ya teman-teman, karena ini tuh enak banget sih kalau bekas goreng ikan asin, bekas goreng ayam atau tempe tuh buat goreng si cabe, itu enak banget, jadi kayak pakai terasi gitu teman-teman. Nah ini untuk sambelnya ada cabe merah keriting, ada cabe rawit, ada bawang merah, bawang putih, sama ada tomat ya teman-teman. Sambal aku mau aku ulek aja. Ini ulekan aku sih terlalu mini ya, terlalu imut gitu, jadi tumpah-tumpah gitu. Nah ini untuk sambal aku udah mulai halus, ini mau aku taruh di tempatnya. Jadi menu aku tuh seperti ini aja untuk hari ini. Menu sederhana, ada capcay, ada ikan asin, ada sambal. Nah oke teman-teman, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton video aku sampai detik ini, sampai terakhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.